Oleh karena itu, tanggung jawab yang paling besar baik untuk para pengurus jemaat maupun para Ahmadi secara umum adalah hendaknya mereka senantiasa mencari tahu dari mana saja semua nasihat-nasihat Hazrat Khalifatul Masih dan berusaha mencatat dalam catatan pribadinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kita telah mendengar berulang kali bahwasanya tujuan dari manusia itu diciptakan di dunia tidak lain dan tidak bukan itu adalah liya'budun, yaitu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam artian bagaimana manusia itu mengenal siapa penciptanya dengan hakiki. Dan kemudian di tempat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya caranya itu adalah kita taat kepada utusannya, yaitu sami'na wa ata'na. Nah, ini adalah intisari daripada ceramah yang ditugaskan kepada saya dengan judul Kesibukan Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz yang menggugah imanan dan tanggung jawab para anggota jemaat. Jadi ada dua. Pertama itu adalah kesibukan beliau yang menggugah keimanan, dan yang kedua itu adalah tanggung jawab para anggota jemaat. Saya terlebih dahulu akan menggarisbawahi apa sebenarnya tanggung jawab dari para anggota jemaat itu sendiri. Jadi yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk berusaha menjalankan nasihat dan sunnah para khulafaur rasyidin. Oleh karena itu tertera dalam hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiatku adalah bertakwalah kalian kepada Allah, dengar dan taatlah meskipun pemimpin kalian seorang budak Habsyi yang berkulit hitam sekalipun, karena akan datang masa di mana jika ada di antara kalian yang tetap hidup sepeninggalku, ia akan menyaksikan perselisihan-perselisihan yang sangat besar. Maka pada saat yang kritis itu kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah memperoleh petunjuk dariku. Lalu peganglah itu dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi kalian. Jadi suatu hal yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang meskipun kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya atas nikmat tersebut, maka tetap saja kurang. Hal tersebut adalah nikmat dari khilafat. Mengapa? Karena di sisi lain umat muslim khususnya di seluruh dunia ini mereka berangan-angan dan berusaha untuk mengupayakan kekhilafatan. Akan tetapi kita, yaitu bagian dari jemaat muslim Ahmadiyah ini, kita justru telah menikmati apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan manfaat dari khilafat itu sendiri telah kita rasakan sendiri, yaitu bagaimana wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Bagaimana kita mendapatkan keteguhan dari agama yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keamanan darinya dan mendapatkan bimbingan yang terus-menerus dari Hazrat Khalifatul Masih. Di sini saya akan menyampaikan sabda dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, taatlah kepada Allah dan Rasulnya serta pada negara, yaitu pada ulil amr. Ketaatan adalah sesuatu yang jika dilakukan dengan hati yang sebenar-benarnya, maka di dalam hati akan timbul sebuah nur dan dalam ruh akan timbul kelezatan dan cahaya. Mujahadah, yaitu usaha yang sungguh-sungguh, tidak sebegitu diperlukan seperti halnya ketaatan.
Saya ulangi lagi, mujahadah tidak sebegitu diperlukan seperti halnya ketaatan, tetapi syaratnya adalah ketaatan itu haruslah ketaatan yang sejati, dan inilah perkara yang sulit. Dalam ketaatan, keinginan hawa nafsu kalian itu harus disembelih. Tanpa itu ketaatan sejati tidak mungkin diraih. Dan keinginan-keinginan nafsu adalah sesuatu yang bahkan di dalam hati orang-orang yang bertauhid besar pun bisa saja mereka menjadi berhala. Betapa besar karunia atas para sahabat ridwanullahu ajmain, betapa besar mereka, betapa mereka merupakan kaum yang fana dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah benar bahwa tidak ada kaum yang bisa disebut kaum, dan kepada mereka tidak ditiupkan kebersamaan dan persatuan selama mereka tidak menempuh prinsip ketaatan. Tafsir Hazrat Masih Maud alaihissalam, surat An-Nisa. Begitu pula Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu huzur kedua bersabda berkenaan dengan ketaatan ini. Makna dari khilafat adalah kapanpun ada kata keluar dari mulut khalifah, kapanpun ada kata keluar dari mulut khalifah, maka segala skema-skema kalian, semua usulan-usulan kalian, dan semua rencana-rencana kalian hendaklah kalian lempar dan kalian tanggalkan. Hendaknya dipahami bahwa skema-skema, usulan dan rencana yang berfaedah adalah yang diperintahkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Selama ruh ini tidak tercipta di dalam jemaat, selama ruh ini tidak tercipta di dalam jemaat, selama itu pula semua ceramah itu akan sia-sia, seluruh skema akan menjadi batil, dan segala rencana akan gagal. Khutbah Jumat 24 Januari 1936. Berkenaan dengan ketaatan kepada khalifah, Huzur Aqdas bersabda, kegandrungan dalam mendengar sabda-sabda khalifah dan mengamalkannya haruslah menjadi prioritas utama Anda. Dengan keberkatan dari ikatan tersebut, Anda akan mendapatkan kelezatan beribadah. Masa balik dan masa muda akan Anda lewati dalam lingkungan yang suci. Jadi ini keberkatan ya. Masa balik dan masa muda akan Anda lewati dalam lingkungan yang suci. Anda akan senantiasa terjaga dari keburukan-keburukan lingkungan. Ikatan dengan nizam yang berberkat ini akan menciptakan di dalam hati Anda semangat untuk berlomba satu dengan lainnya. Anda akan dapat ikut serta dalam berbagai program pengkhidmatan kemanusiaan. Anda akan mendapatkan kemajuan-kemajuan besar, dan Anda akan disupport untuk kemajuan Anda. Sebagai hasil dari tetap terjalinnya ikatan dengan nizam khilafat yang berberkat adalah kondisi keruhanian Anda akan baik, begitu pula akhirat. Anda juga akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan di dunia, dan yang paling besar adalah Anda akan termasuk ke dalam orang yang maju dalam keruhanian dan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Huzur Aqdas bersabda berkenaan dengan perkara yang menjadi tanggung jawab kita untuk memperoleh faedah dari nizam khilafat yang penuh berkat, yaitu berusahalah untuk memperkuat ikatan sendiri dengan khilafat dan teruslah memberikan nasihat kepada anak-anak keturunan kita untuk mencintai dan mentaati khilafat, serta teruslah berikan kepada mereka daras tentang keutamaan dan berkat-berkat khilafat. Keterikatan dengan nizam yang berberkat ini akan menjadikan kehidupan Anda bersih, dan anak keturunan Anda pun akan terus maju di atas jalan kebaikan. Kemudian berkenaan dengan itu, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, pentingnya imam atau khalifah adalah agar setiap langkah orang beriman mengikuti langkah imam atau khalifah sebagaimana halnya makmum. Kemudian menyelaraskan kehendak dan keinginannya sesuai dengan kehendak dan keinginan imam, menyelaraskan rencana-rencananya sesuai dengan rencana imam, dan menyelaraskan iradahnya sesuai dengan iradah atau keinginan dari imam, menyelaraskan harapan-harapannya sesuai dengan harapan-harapan imam, dan menyelaraskan kehormatannya sesuai dengan kemuliaan imam. Lebih jauh, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, jika orang beriman berdiri pada makom atau kedudukan itu, maka kesuksesan dan kemenangan merupakan sesuatu yang niscaya baginya. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu telah memberikan kunci keberhasilan kepada kita, dan kunci itu adalah ketaatan yang sempurna pada khilafat. Kita semua mengetahui bahwa khalifah pada zaman ini adalah contoh bagi kita,
guna memperoleh qurb Allah Ta'ala, maka sangatlah penting untuk berjalan di atas sunnah dan nasihat-nasihat dari khalifah, karena khalifah sungguh merupakan perwakilan dari Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengamalkan sirat Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Masih Maud Alaihissalam? Itu semua khalifah yang mengajarkannya kepada kita. Oleh karena itu, tanggung jawab yang paling besar baik untuk para pengurus jemaat maupun para Ahmadi secara umum adalah hendaknya mereka senantiasa mencari tahu dari mana saja semua nasihat-nasihat Hazrat Khalifatul Masih dan berusaha mencatat dalam catatan pribadinya dan berusaha untuk mengamalkannya.